pernahkah kalian ketika kalian pergi ke suatu tempat, kemudian di perjalanan kalian menemui tempat seperti ini? Bagaimana perasaan kalian? Tentu saja merasa tidak nyaman ya. Nah, anak-anak, kemudian pernahkah kalian terjebak oleh keadaan seperti ini juga? Terlibat kemacetan yang panjang dan padat sekali. Bagaimana perasaan kalian? Tentu saja rasanya ingin marah ya anak-anak. Kenapa sih saya harus terjebak macet di jam-jam seperti ini? Nah anak-anak, menurut kalian apa penyebab dari dua hal tadi? Apakah orang-orang di sekitarmu sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya? Apa akibatnya jika orang-orang di sekitarmu tidak melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya? Mari kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, Boyka harap hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa sebelum belajar untuk mandi dan juga sarapan agar pikiran kalian bisa fokus ketika belajar. Nah, sebelum belajar, jangan lupa marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi apabila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah akan terjadi yang namanya masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu? Anak-anak, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Misalnya adalah kalian ketika mengendarai kendaraan bermotor, kalian melewati suatu jalan, seharusnya lalu lintasnya lancar sehingga perjalanan kalian tetap dapat berjalan dengan lancar. Namun kenyataannya jalanan yang kalian lalui terlibat macet. Nah, inilah yang dinamakan dengan keadaan yang seharusnya atau keadaan yang diharapkan tidak sesuai dengan keadaan nyatanya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Lalu, apa saja contoh masalah sosial yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah sampah. Salah satu kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas. Hayo, kalian seperti itu apa tidak? Selain itu, mungkin di antara anak-anak juga ada yang membuang sampahnya di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Wah, itu namanya bukan perilaku yang bertanggung jawab ya anak-anak. Nah, contoh yang tidak terpuji berikutnya adalah warga masyarakat membuang sampah dapurnya di parit atau di saluran air atau juga di sungai. Nah, sampah pasar, sampah toko, dan juga sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya. Nah, hal tersebut terjadi karena sampah-sampah tersebut tidak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan.
Sampah yang bertebaran di sekolah akan mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga akan mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan juga licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan juga membahayakan para pengguna jalan lain. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Permasalahan sosial yang berikutnya adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali atau sungai menjadi kotor dan daya tampungnya menjadi berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air sungai akan meluap. Kemudian akan menggenangi daerah di sekitarnya, sawah-sawah, dan juga pemukiman penduduk. Permasalahan sosial yang berikutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar seringkali kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, kemudian di taman-taman kota, juga di kolong-kolong jembatan layang. Pada umumnya, bangunan liar ini berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Masalah sosial yang berikutnya adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau pada jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain yaitu banyaknya pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menaati peraturan lalu lintas. Anak-anak, masalah sosial yang berikutnya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dipicu karena banyaknya pengangguran yang terdapat di Indonesia. Nah, pengangguran ini juga menjadi salah satu permasalahan sosial, di mana jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanyak oleh sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Nah, anak-anak, semoga kalian kedepannya dapat menjadi orang yang sukses. Tingkatkan belajarmu, jangan lupa. Nah anak-anak, selagi kalian muda, perbanyaklah belajar dan belajar untuk meningkatkan kualitas dirimu, sehingga di masa yang akan datang, kamu dapat bersaing dengan teman-temanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu idamkan. Namun jangan lupa, selain berikhtiar dengan belajar dengan sungguh-sungguh, imbangilah dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kamu cita-citakan dapat terwujud. Anak-anak, permasalahan sosial tadi diakibatkan karena adanya banyak orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, apabila kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan ada akibat yang kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab, kita akan memiliki banyak keuntungan. Yang pertama yaitu kita akan lebih mudah dipercaya, dan yang kedua kita akan dihormati oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, apa akibatnya jika kita tidak bertanggung jawab? Yang pertama yaitu tidak akan dipercaya dan tidak akan dihormati oleh masyarakat. Kemudian akibatnya yang kedua adalah menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga adalah membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, sekarang untuk kalian sebagai siswa juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Nah, sebagai seorang siswa, kita harus bersikap tanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Apabila anak-anak tidak melaksanakan tanggung jawabmu, maka yang terjadi adalah
kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Yang kemudian adalah mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Hayo, di masa daring seperti ini bukan berarti kalian bisa bermalas-malasan di rumah. Kalian tetap bersekolah, hanya saja kalian belajarnya dari rumah. Yang berikutnya adalah dijauhi dan tidak akan dihormati oleh teman-temanmu. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Dan ini dia latihan soalnya. Jangan lupa ditulis soalnya, dikerjakan, kemudian dikirimkan ke WA guru kalian masing-masing ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.